Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Nah, hari ini saudara kekasih, kita akan bahas tentang single, unmarried, and married di dalam kerajaan Allah. Lajang, tidak menikah, dan menikah dalam kerajaan Allah. Karena itu anak remaja nggak cocok ada di tempat ini, apalagi anak-anak. Mereka di tempat lain. Nah, di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 dikatakan, sama seperti jiwamu baik-baik, maka semuanya akan baik. Katakan, ketika jiwa saya baik, semuanya baik. 1, 2, 3, go! Ya, bukan roh, aneh bukan? Tapi jiwa, berarti jiwa punya peran yang sangat penting. Tapi selama ini gereja roh-rohan melulu. Sehingga roh tidak pernah memanifestasikan. Haleluya di gereja, tapi no haleluya di mana-mana. Karena itu saudara, saya mengajarkan ini sampai hari ini kan bagian yang pertama. Single, unmarried, married ini kan baru part 1. Masih ada part 12. Ada part 12, kita akan lanjut saudara. Jadi kalau hari ini single nggak banyak, unmarried nggak banyak, mungkin lebih banyak married nggak apa-apa. Saudara ikuti saja, nanti saya akan ngajar saudara. Karena ini saya yakin, seyakin-yakinnya saya, Anda dan saya perlu untuk itu. Matius 9 ayat 12 berkata, ada orang yang tidak dapat kawin karena memang ia lahir demikian dari rahim ibunya. The gift of celibacy. Dan orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ada yang kecewa atau ada yang karena institusi mengharapkan dia untuk tidak menikah, maka dia tidak menikah. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian. Dia memutuskan karena kemuannya sendiri. Oleh karena apa saudara? Oleh karena apa? Kerajaan Allah. Lalu di ujung atau kerajaan surga, di ujung ayat itu dikata, siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Berarti ada banyak orang yang tidak menikah, tidak tahu untuk apa. Ada orang yang menikah, tidak tahu juga untuk apa. Why? Karena bukan soal menikah atau menikah, tidak menikah. The knowledge, pengenalan, pembukaan, pengertian akan firman. Bagaimana menjadi single kerajaan Allah? Memahami hubungan dari hukum-hukum Tuhan, prinsip-prinsip pernikahan dalam kerajaan Allah, memahami hubungan dari hukum-hukum Tuhan. Ini semua kita akan bahas dari beberapa sesi ke depan. Pentingnya singleness di dalam Matius 19 ayat 10, di situ dikatakan, murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami istri, baca bersama saya 2, 3, lebih baik jangan kawin. Kenapa? Karena Petrus baru sadar dia sudah menikah under standard, lower standard. Petrus menikah tapi standar bawah. Dia bilang kalau tahu dulu, beson sersan dia. Lalu dia bilang, lu bilang apa? Sampai beta ulangi pengajaran Yesus, terlalu keras. Saya nggak ngerti, kata Petrus. Lebih baik jangan kawin daripada menikah. Tidak tahu mau bikin apa, menghabiskan seumur hidup. Nah, jadi hari ini ada beberapa hal penting. Sangat berbahagialah Anda yang tidak menikah mendengar berita ini. Bagi Anda yang menikah, kiranya diberikan kemampuan untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan sebuah pernikahan. Ada banyak kesulitan di sana, kesukaran di sana. Saya dengar ada kata amin di sana. Bagi yang bercerai, kiranya Anda dapat memahami mengapa hubungan pernikahan Anda tidak bekerja dengan baik bagi Anda. Supaya apabila Anda mau menikah lagi, Anda dapat belajar prasyarat untuk menikah dengan baik. Bagi janda, duda, semoga Anda bisa terbiasa dengan keadaan Anda. Atau apabila mempertimbangkan dan memutuskan untuk menikah lagi, maka Anda akan bebas untuk menentukan, karena tidak ada tekanan untuk Anda lakukan apa yang tidak mau Anda lakukan, karena Tuhan tidak memaksa dan menekan siapapun untuk menikah. Yang setuju katakan jelas. Tuhan hanya pamerkan saja di depan,
kamu yang vote. Itu pilihanku. Nah, jadi dalam keadaan apapun, Anda perhatikan pengajaran hari ini. Saudara, saya mengajarkan untuk kita punya liberal thinking of mind, punya pikiran-pikiran liberal. Islam di Indonesia kalau mereka tidak liberal, mereka akan habis. Dengar perkataan saya. Mereka tidak bisa mengarabkan Indonesia karena Tuhan bukan orang Arab. Karena itu kita mesti punya pikiran kontemporer, pikiran-pikiran modern, oke? Pikiran modern dengan penampilan yang keren, agar mudah diterima. Konteks kontemporer. Yang pertama, sumber terbesar dari sukacita dan tragedi umat manusia ditemukan dalam drama cinta dan hubungan. Minggu kemarin atau minggu-minggu ini saudara dengar bukan? Saya tidak, Ibu Messi coba tanya saya, dan saya nggak tahu. Kisah bagaimana seorang bayi atau anak dipotong, betul ya saudara? Dan segala macam, pada akhirnya dia mengaku ke Polda. Saya nggak tahu itu berita sampai sekarang karena saya tidak mau jiwa saya dikotori dengan semuanya itu. Saya nggak sengaja tidak mau tahu walaupun ada berita di HP saya. Itu mengerikan, drama dan cinta karena hubungan. Itu sumber kebahagiaan tapi sumber malapetaka. Orang berpikir sebelum menikah tidak akan bahagia kecuali menikah. Padahal pernikahan adalah sebuah misteri hubungan. Anda lihat orang lain bahagia, itu tidak berarti Anda bahagia. Anda melihat orang lain gagal, tidak berarti Anda gagal. Karena misteri. Bukan teka-teki, misteri. Jadi adalah salah sama sekali kalau orang tua menekan anak untuk menikah. Apalagi setiap pertanyaan kepada orang yang belum menikah, kapan menikah? Suruh tutup mata, kelap kiri kanan. Pertanyaan tidak etis. Yang kedua, pernikahan telah menjadi konteks paling umum dalam drama ini. Beberapa dari kita sudah alami hal ini. Anda lakukan dengan baik sampai Anda jatuh cinta, dan Anda bahagia sampai Anda menikah. Inilah misteri, tapi ada yang juga tidak kesampaian. Inilah misteri. Pernikahan penuh dengan drama hubungan. Yang mengerti katakan Kenapa? Karena nenek-nenek sekalipun senang cerita cinta, betul Oma? Bahkan Oma kalau saya ke sana, Oma anggap saya tidak ada. Oma ekspresi seperti Oma 17 tahun, saudara. Saya bilang saya mengerti Oma, go ahead Oma. Asal di aja Oma jangan begitu-begitu, nanti orang tertawa sama Oma. Yang ketiga, ada yang mempertanyakan kelangsungan dan keabsahan tradisi perjanjian nikah. Janji nikah masih sah lagi, masih berlaku, masih kontemporer, masih up to date, masih cocok. Karena kegagalan dalam pernikahan membuat orang mempertanyakan soal perjanjian pernikahan. Masih relevankah? Masih bekerjakah janji nikah itu dalam sebuah pernikahan? Yang keempat, konteks kontemporer seperti apa? Ledakan tingkat perceraian secara global membangkitkan ketakutan, ketiadaan harapan, kekecewaan, kecurigaan, putus asa sehubungan dengan pernikahan, karena tingkat perceraian di dunia ini dalam gereja pun seimbang. Gereja dan dunia perceraiannya sama. Keturunan hantu, keturunan Tuhan cerainya sama. Di Amerika 2 pasang kalau Anda ketemu, Anda tinggal duga aja. Ini yang cerai, ini atau ini. Saudara lihat saja. Saudara bisa goyangannya, atmosfer atau jiwanya saudara bisa lihat. Ini 2 pasang Anda ketemu, 1 cerai. Bayangkan. Penduduk Amerika hampir 300 juta seperti Indonesia. Anda bisa bayangkan? Berapa banyak Hitler, John Lennon yang terlahir dari sana. 1 Hitler saja, air pun takut mendengar kata Hitler. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, terdapat 3,97 juta penduduk yang berstatus perkawinan cerai hidup hingga akhir Juni 2021. Jumlah itu setara dengan 1,46% dan dari total populasi Indonesia yang mencapai 272 juta lebih. Dan umumnya yang gugat cerai itu perempuan.
Orang dapat mengenal Tuhan, orang dapat mengenal Kejadian sampai Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, tapi aneh, orang tidak mengenal kepada siapa dia menikah dan mengakui sebagai istri atau suami. Orang kenal Tuhan, tapi orang tidak kenal pasangannya. Ini ironi, bukan? Budaya kependudukan kerajaan Allah. Anda mesti tahu bahwa setiap pernikahan dipengaruhi atau dibentuk oleh budaya. Betul ya saudara? Di dalam Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pemberontakan, jangan serupa dengan dunia. Katakan, jangan serupa dengan dunia. Come on. Nah, budaya pendudukan atau kependudukan kerajaan Allah, Roma 12 ayat kedua, kita jangan menjadi sebudaya dengan dunia. Yaitu apa? Kita adalah penduduk kerajaan Allah. Saudara akui bahwa kita adalah penduduk kerajaan Allah? Itulah sebabnya gaya hidup dan bagaimana kita mengoperasikan hubungan termasuk pernikahan, bisnis, kerja dan sebagainya harus berdasarkan hukum dan budaya kerajaan surga. Budaya neraka telah menjadi banyak pilihan dari pasangan suami istri yang menyelesaikan konflik dalam hubungan perkawinan mereka, perceraian. Dan sebelum bercerai, kekerasan-kekerasan yang tidak masuk akal. Bayangkan anak kecil yang tak bersalah digorok lehernya. Yang kedua, otoritas kita tergantung atas hukum-hukum negara kita. Anda tidak bisa berkuasa di Indonesia melebihi hukum yang membackup Anda. Itu artinya hukum yang kita taati akan mempengaruhi budaya yang kita kembangkan. Kenapa ada hak tanah sampai 500 hektar, 1000 hektar? Karena ada hak di sana. Diakui oleh undang-undang yang harus dinegosiasi agar pemerintah dan masyarakat bisa bekerja sama. Demikian pula hubungan pernikahan akan dipengaruhi oleh budaya yang kita kembangkan. Oke. Dan yang ketiga, hukum menghasilkan budaya dan gaya hidup. Ya. Coba misalnya Afghanistan terapkan hukumnya di Indonesia. Perempuan nggak boleh bawa mobil. Pakai ini semua ya. Kita laki-laki hanya gigi jari, saudara kasih. Seperti kucing dalam karung kan. Jadi hukum itu membentuk budaya. Makanya nggak cocok sekali kalau Indonesia menjalankan hukum Arab atau khilafah atau kalafah atau kafilah. Itu nggak cocok di Indonesia. Kenapa? Karena budaya kita tidak paham seperti itu. Budaya gotong royong oke. Nah, hukum yang kita pakai, yang ketiga, hukum menghasilkan budaya atau gaya hidup. Saudara, hidupmu sehari-hari dipengaruhi oleh cara kita. Orang, saudara kasih, ketika beli rumah di Indonesia, di Kupang, kita mesti kasih tahu, Om, Pak, hati-hati. Orang Jakarta dan Kupang kalau pestanya beda, Om. Nanti Om kebingungan kalau di sini pestanya nggak habis-habis. Daging habis tapi lagunya nggak pernah habis. Itu budaya bukan? Tanpa rasa. Jadi hukum yang kita pakai dalam hubungan berbeda dengan hukum dunia. Sehingga akan hasilkan hasil yang berbeda. Kalau Anda membangun pernikahan atas dasar hukum kerajaan Allah, menyelesaikan persoalannya akan berbeda dengan hukum yang diambil dari sinetron. Dari gaya hidup dunia ini, dari cara-cara orang dunia. Pasti. Nah, ini harus diperhatikan oleh gereja, oleh orang percaya. Bahwa kita harus seperti ikan ada di dalam laut tapi tidak menjadi ikan asin. Ada yang bisa katakan amin? Saudara nggak usah tegang-tegang, mau amin-amin saja saudara kasih ya. Karena ini saya mau supaya kita bisa terima sampai dalam alam bawah sadar kita. Keempat, hubungan kita memanifestasikan hubungan, hukum dan gaya hidup dari kerajaan kita. Bagaimana Anda menjalankan bisnis, pekerjaan,
sebagai karyawan, karyawati, bagaimana sebagai suami dan istri mengoperasikan pernikahan Anda itu harus diwarnai dengan cara hidup, yaitu hukum kerajaan Allah. Kalau Anda berkata, I am the citizen of the kingdom of God here on earth. Kalau saya penduduk kerajaan Allah di bumi, you have to operate according to who you are. Sesuai dengan keberadaan Anda. Anda harus buktikan kepada mereka bahwa Anda mengoperasikan, memanifestasikan hukum dan gaya hidup kerajaan Allah. Yang kelima, hidup kita seharusnya memanifestasikan budaya yang berbeda dengan gaya hidup dunia. Hal ini sukar dan sulit karena tekanan untuk menjadi serupa dengan dunia ini sangat kuat dan luar biasa beratnya. Yang mengerti bisa katakan ya, sangat berat. Orang kalau mau pinang anak seseorang mesti tertawa, bapaknya kerja di mana, dia punya gaji berapa dong. Kalau waduh itu udah stres memang, walaupun ganteng, cantik, tapi loit hoko, loit kan mui, broken, saudara kasih, gak punya uang, kecantikan, kegantengan gak pakai. Tapi kalau tinggi 1 meter, gendrot, uang banyak, double di sini kantongnya 7 isi penuh, no worries, hanya online bisa dibereskan, gak perlu onsite. Nah orang bingung, saudara kasih. Orang mulai takut menikah bukan karena panggilan Tuhan, belisnya tuh loh. Karena Facebook siap untuk mempublikasikan berapa harga putrimu. Tekanannya begitu banyak bukan? Begitu berat bukan? Yang bujang-bujang kalau gaji 2-3 juta pada bingung semuanya. Kalau saya menikah ini kira-kira berapa belisnya? Saya kasih tahu, saya punya kiat menikah tanpa uang. Kalau mau hubungi saya. Orang percaya tapi saat bermasalah dalam hubungan pergi mencari orang dunia yang tidak tahu prinsip kerajaan Allah, hukum Tuhan dan meminta nasihat. Katanya Tuhan persatukan, tapi minta dunia menceraikan. Si mantan menceraikan, si hakim menceraikan. Hakim dilema sampai hakim bilang, ayo dong, ada yang perantara tuh sebelum kita putuskan. Diharapkan supaya ada perdamaian. Apalagi hakim itu majelis gereja, dia tutup mata sambil minta ampun, kotok pal perceraian. Dan yang lebih luar biasa, hari Minggu dia ketemu orang yang baru dia ceraikan kemari satu jemaat dengan dia. Saudara bilang luar biasa. Ini akan menjadi pergumulan yang berat. Tidak satupun pernikahan yang terbebas dari tekanan dan stres, dari momen ketegangan. Mengapa? Karena kita ini manusia bukan boneka. Orang Korea, orang Jepang senang untuk menikah dengan boneka. Saudara sudah tahu itu bukan dengan komputer, dengan robot. Mereka tidak suka istri yang cerewet, mereka setel itu robot perempuan manis. Berarti pulang rumah lu harus bilang beta begini, hai bos apa kabar, minum apa, tempat tidur siap, makanan siap, mau yang mana duluan. Tapi kalau yang cerewet, yang mempertanyakan banyak hal, orang Korea tidak mau, orang Jepang tidak mau. Makanya sekarang ada di Jepang, saya baca itu sudah ada mesin bagaimana laki-laki masuk di situ dia berubah jadi perempuan hamil. Supaya dia tahu kalau berat itu betapa hamil. Hamilnya kalau 7 orang itu bayarnya susah, saudara guys. Maksudnya kalau tiap tahun hamil 1 kali, saudara guys. Nah itu laki-laki Jepang dan banyak dengan mesin itu tertolong. Mereka mulai sadar bahwa jadi perempuan itu cukup berat. Cukup berat, bukan berat, cukup berat. Bahkan hubungan pertemanan sekalipun tidak luput dari tekanan-tekanan. Aku mau berteman dengan kamu, tapi HP-mu apa? Tipe apa? Tipe-mu apa? Sepatumu merek apa? Cincinmu merek apa? Kalau saya kulit Ikea aja. Oh, nggak pakai kulit Ikea. Walaupun itu tolak setan. Kata orang. Bagi mereka yang single dan yang akan menikah, sebaiknya dengan bijak mempersiapkan diri secara khusus
berkaitan dengan tes kelayakan masa lajang, bisa diskusi dengan para pemimpin. Saya siap untuk memfasilitasi saudara. Kenapa? Saya kalau bisa jadi muda kembali tanpa itu saya mau. Tapi nggak bisa. Saya mesti belajar menjadi single kembali while I'm married. Karena itu saudara yang bujang-bujang, kamu punya panggilan yang luar biasa. Kemarin saya bina Misael sama siapa itu Rama. Wah, saya rasa kenapa? Karena sentuhan-sentuhannya bukan kayak dulu dari poin 1, poin 2, poin 3. Sudah dibawa sampai ke alam jiwa mereka yang terluka, yang baru mulai aja sudah bilang ada masalah, baru mulai. Tapi kita bina, kita kasih pengertian, bekali mereka. Ya udah terlanjur ya bukan berarti hancur, no. Tuhan mampu memulihkan kita. Karena itu bagi yang bujang-bujang, please deh. Ayo konsultasi. Jangan sok jago. Saya mau bikin kejutan sama apa? Penatua kalau punya cucu nggak terkejut kalau kamu mau menikah. Ya, jangan bilang saya mau bikin kejutan. Biar penatua tahu lewat Facebook, Instagram kalau saya mau menikah. Kira-kira dulu. Karena itu misteri kawan. Itu misteri. Kamu jangan pernah besok John happy. I'm happy. No, besok boleh happy tapi kecil belum tentu happy. Why? It's misteri. Nah, misteri itu selalu ada jawaban. Amin. Kalau masalah Samsung, bawa ke Samsung. Jangan bawa ke transistor. Oke, hari ini saya mau tunjukkan sebuah lagu bagaimana seorang lajang. Yang harusnya juga saudara yang udah married mesti punya ini. Supaya saudara tidak menyulitkan pasangan-pasangan kamu. Jangan membuat pasangan itu beban. Jangan membuat pasangan itu rasa tertuduh, rasa takut, rasa bersalah. Ya, saudara yang bujang-bujang nikmati kalimat-kalimat ini ya dengan baik. Supaya saudara bisa ngerti dan kita semua juga bisa ngerti ini. Coba kita lihat lagu ini, hayati, lihat kata-katanya dengan baik. Come on. I don't need you to praise me. I don't need to prove my worth. The sun goes down and comes back up. I'm still alive. I have enough. I don't need to impress you. I don't need to win your love. No one else completes my life. I'm just
Ya, tepuk tangan saja, enggak apa-apa, saudara kasih. Oke, mari kita deklarasi dengan penuh kesungguhan. Ulangi kata-kata ini. Dalam Kristus saya memiliki pribadi yang utuh dan lengkap. Come on. Sehingga saya dapat mengasihi orang lain seperti saya mengasihi diri saya sendiri. Saya menjadi pribadi yang unggul, yang sangat bermanfaat bagi orang yang saya kasihi. Katakan. Amin. Nah, saudaraku, prioritas di dalam rumah, domestic priority. 1 Timotius 3 sangat penting. Dia bilang kalau kamu tidak bisa beres dalam rumah, gak usah jadi CEO di perusahaan besar, gak usah pimpin sebuah pelayanan. Kenapa? Karena kepemimpinan dimulai dari dalam rumah. Kepemimpinan dimulai dari dalam rumah. Bila Anda sukses dalam karir dan pelayanan, dalam pekerjaan tetapi gagal dalam rumahmu, maka Anda adalah orang yang gagal. Nah, saya ini lagi bayangkan begini ya. Saya bilang Ibu Melsa di kamar mandi, saya bilang, saya nggak bayangkan kalau seorang pemuda setelah dia umur 27, 28, 30 tahun, lalu ditanya sama teman-teman, lu kaum muda di mana? Dia bilang, sonde, beta sama pernah kaum muda, saya dibawa ke tiak papa dan mama dan saya kawan dengan om-om, tante-tante. Itu salah satu tante saya itu, Tante Ruth. Saya nggak bayangkan anakmu usia 30-40 tahun nggak pernah tahu masa mudanya, youth-nya di mana. Lalu orang tua bangga, wih bapak anak dekat, you are lost. Kenapa? Karena orang kalau sudah usia 40 tahun, dia pingin ulangi 0 sampai 40 yang berikut. Makanya 40 itu the top hill of life. Jangan biarkan anak remaja menyesal kalau 40 tahun, dia tidak pernah tahu siapa teman mudanya waktu usia 17 tahun, 18 tahun, siapa teman gerejanya, sementara engkau pemimpin gereja. Yang mengerti katakan, saya mengerti. Makanya saudara yang kasih, saya mengajarkan kepada Anda semua agar benar-benar bisa membawa anak-anak kita untuk mereka memahami ini. Kalau tidak saudara yang kasih, kita gagal. Oh, saya takut nanti kalau saya keluar rumah berhasil tapi mereka gagal. Anakmu dalam rumah tanpa keluar, itulah kegagalan. Anak-anak mesti dibiarkan pergi saja. Haleluya, amen. Dan mereka tahu susah senang bergaul bersama asal kamu kasih batas-batasnya. Saya bilang anak-anak saya, jam 10 sudah di rumah, terlambat WA. Nonton ini boleh, bergaul yang ini boleh. Mereka punya batasan-batasan supaya mereka bisa enjoy life. Kalau tidak saudara, nanti mereka jadi anak papa dan mama dibawa ke tiak. Nyalinya kecil, apalagi pria berjenggot. Nanti orang panggilin DC mungkin. Jika Anda sukses di depan umum, tapi gagal dalam prioritas di rumah Anda adalah orang yang gagal. Sukses dari rumah atau domestic success akan menentukan sukses di luar. Sukses diawali dari hubungan di dalam rumah pertama-tama. Kenapa disebut rumah tangga? Karena tangga itu persoalan. Apalagi kalau sudah tua. Makanya saya nasihati Anda, kalau mau bangun rumah bertingkat, pikir-pikir kalau usia 60. Jangan sampai gaya saja, supaya tetangga bilang kaya. Padahal kamu naik tangga susun bisa lah. Lalu di atas mau untuk apa? Burung walet. Anda mesti pikir baik-baik ini saudara kekasih. Ada orang yang kejar-kejar sukses di pekerjaan dan karirnya, tapi tidak memiliki kemampuan untuk membangun hubungan yang baik dengan orang seisi rumahnya. Ya, kalau politikus boleh, kalau politikus cerai habis jadi wali kota atau jadi apa saya terserah, semua orang juga tahu. Tapi gereja nggak bisa begitu. Nggak bisa begitu. Karena politikus yang penting lu bisa kerja, bisa jadi hebat. Pro kontra Ahok. Tapi gereja nggak bisa begitu, orang percaya nggak bisa begitu. Mereka harus punya hukum. Mereka harus mengerti di dalam rumah itu imam dalam rumah, pria engkau imam dalam rumah. Hei, 1 2 orang John Deere saya bilang amin kah? Pria engkau imam dalam rumah.
Engkau harus tahu kemana memimpin istri dan anakmu. Sekalipun motormu hanya bayar ojek, rumahmu kontrak. Itu tidak mengurangi kepemimpinan sebagai imam. Ini penting. Sebab kita mengorbankan isi rumah. Hanya karir saja. Atasi dengan baik domestic affair atau urusan dalam rumah akan menentukan keefektifan kita di luar rumah atau di pelayanan. Ini prinsip gaya dan budaya kerajaan. Seorang single adalah properti yang terbaik, prime property. Kalau saudara tahu ada berita prime time, yang single yang belum menikah, you are prime property yang bisa dipakai oleh Tuhan. Single-single, kamu ini terbaik bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan biarkan kesinggelanmu hanya tunggu kapan saya menikah. No, itu bukan agendamu. Saya akan bahas lebih tuntas lagi untuk sesi yang ke depan. Tekanan berbeda-beda datang bertubi-tubi kepada orang yang sudah menikah. Ada banyak tekanan, ada banyak tekanan dan kesulitan. Tidak ada banyak drama yang harus Tuhan bereskan. Kalau Anda punya single baik, tidak ada drama kemunafikan yang harus Tuhan bantu bereskan. Kenapa? Karena you are single, you are more than enough. Haleluya. Seperti kata-kata lagu tadi, saya tidak perlu engkau cinta saya, pengaruhi saya dengan cintamu, dengan nilaimu, dengan pujianmu. Nyali saya tidak terganggu dengan nyali kamu. You tahu nggak? I'm a girl. Dia berani berkata, saya gadis, saya tidak takut dengan nyalimu. Kenapa? Karena mereka punya percaya diri yang sangat kuat. Karena engkau utuh, tidak banyak masalah-masalah yang harus dibereskan dulu. Tapi langsung kamu bisa moving on. Setiap saat ready to move. Apapun keadaanmu, hari ini janda, duda, bercerai, atau tidak menikah, tinggal dalam keadaanmu demikian. Karena itu akan mengurangi tekanan dan stres dalam hidupmu. Tuhan dengan bebas dapat memakai engkau. Yang mengerti katakan amin. Jangan coba-coba rubah status. Di HP boleh, di Facebook boleh. Tapi hidupmu jangan coba cepat dengan mudah rubah status. Ini sangat penting saudara. Petrus menasihati di dalam 1 Petrus, pernikahan itu bisa membuat kehidupan doa Anda menjadi kacau sebagai orang percaya. Makanya Petrus menasihati begini, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami. Waktu saya bilang hai suami-suami, katakan amin. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Di ujung pria saja yang baca atau yang suami baca. 2, 3. Bisa ganti supaya karirmu jangan terhalang. Supaya pendapatan per kapitamu tidak turun-turun. Supaya jangan visi kamu tidak terhalang. Saudara lihat, ini peran istri luar biasa. Mereka lemah, tapi di sisi yang lain jadi penolong. Lemah tapi penolong. Coba katakan perempuan-perempuan, katakan lemah tapi penolong. Itu dengan kata lain, kalau pria bisa menutupi kelemahan mereka, mereka menjadi super power dalam menolong engkau. Ada yang tanya, kelemahannya apa? Tunggu nanti saya kasih tahu. Jangan buru-buru sekarang. Pernikahan bisa merusak kehidupan doa suami bila tidak memiliki hubungan yang baik dengan istrinya, karena hubungan mereka akan didera oleh angin badai. Itu akan membuat doa suami tidak dijawab oleh Tuhan. Dia bergumul tapi Tuhan tidak pernah jawab-jawab. Doa karir. Jadi para suami ini dititipkan saja. 1 Petrus 3 ayat berapa tadi para suami berapa? Ayat 8? Oh 7. Nah,
Titip baik-baik. Nah, para istri juga jangan buka dan lu lihat toh? Lu doa robir lu lihat saya, sonakan jauh lu bikin beta. Tuhan tahu kalau kamu bermaksud daja suami. Pastikan orang yang Anda nikahi adalah partner doa Anda. Artinya ada persetujuan dalam doa dan sistem kepercayaan. Nah, Anda bisa bayangkan kalau Islam, satu Islam, satu Kristen. Ini doanya ke arah mana nih kira-kira? Orang beda gereja aja doa kadang-kadang bertolak belakang. Satu tengking bilang jangan tengking, setan sukalah. Nah, satu bilang sembuh, jangan. Ada dokter ahli, nanti dokter tidak bisa dapat uang lagi. Karena main kesembuhan terjadi di mana-mana. Sesama Kristen saja masih bentuk, apalagi lain agama. Lalu orang tua juga, yang penting beta gendong cucu saya. Cucu kalau monster itu cucu. Kesuksesan kita dalam rumah akan menjadi penting bagi pelayanan kita di luar. Itulah sebabnya suami-suami Anda mesti belajar. Itu HP dikurangi semua ya, saudara, enggak jangan download macam-macam. Main ular tangga segala macam, main itu. Tua-tua masih main ular tangga lah begitu. Didik istri dan anak-anak tuh supaya takut Tuhan. Main game 2 jam, berdoa 2 menit sungorok. Berdoa panjang kakak, mulai jam 10, amin jam 7 pagi. Artinya doa hanya pengantar tidur saja. Itu di sana, sini. Banyak.